kitab Kejadian. Oh ya betul, pasal 17 ayat 10 sampai 14. Nah, coba baca. Yang keras itu. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara kamu dan aku. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumah maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Itu yang 14 itu kan? Iya. Harus dilenyapkan dari muka bumi. Masya Allah, bahaya. Habis belum? Ia telah mengingkari perjanjian. Karena dia telah mengingkari perjanjian denganku. Itu perjanjian dengan Tuhan itu. Makanya kitab Taurat itu disebut kitab perjanjian lama. Ada janji-janji Tuhan, perjanjian Tuhan dengan nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tak boleh dilanggar. Lanjut, buka. Masih di situ juga. Kitab tentang haramnya babi tadi. Kitab Ulangan. Ulangan pasal 14 ayat 7 dan 8. Kenapa kita ini sampaikan? Nanti kalian pasti bertemu dengan orang-orang yang tak seagama dengan kalian. Entah di dalam pesawat. Ustaz kemarin duduk dekat Ustaz tuh ibu-ibu dua-duanya, rupanya pendeta wanita dua-duanya. Sedikit ya, pakaiannya mini, ya. Nggak ada kayak pendeta. Tapi rupanya pendeta dua-duanya dari Papua. Dia cerita tentang Tuhan. Ustaz suruh buka ayat tentang haramnya babi. Terkejut dia. Ini kan haramnya bagi kalian, bagi kami tidak, katanya. Biasanya gitu dia. Karena haram bagimu, haram babi itu bagimu, bagi kamu ya, katanya. Bagi kami tidak, katanya. Suruh pula kawan yang baca sebelah, coba baca. Haram bagimu, bagi kamu, bagi bapak itu tidak, katanya. Jadi mereka lucu-lucu jadinya. Ketemu? Coba baca. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu yang kuat sedikit biar masuk ke sini. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan berselah kukunya. Kelinci hutan, marmot, karena semua itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu, juga babi hutan. Juga babi hutan. Karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ayat berapa itu? Kitab apa tadi namanya? Ulangan pasal 14 ayat 7 sampai 8. Coba Imamat lagi. Kitab Imamat pasal berapa tadi? Imamat pasal 11 ya. Ayat 7 dan ayat 8. Coba baca. Jadi ini senjata ini. Buku ini senjata betul bagi kalian nanti nih. Berhadapan dengan orang luar. Ayat-ayat ini ada di dalam itu. Cuma bagaimana ngambilnya nanti, menghafalnya. Ketemu? Baca artinya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku. Di sini kata babi hutan. Ada mencelatnya terjemahannya sedikit. Sebetulnya dulu tuh babi, begitu juga babi.
Sekarang ditambahnya hutan. Berarti kalau babi kota boleh. Iya kan? Babi hutan enggak boleh. Besok ditambahnya lagi yang kulitnya hitam. Itu juga babi hutan yang kulitnya hitam. Berarti babi hutan yang kulitnya putih boleh dimakan. Jadi dengan menambah itu sebetulnya mengurangi. Yang dia mencari akal bagaimana supaya babi itu menjadi halal. Ada orang Yahudi kepingin makan daging babi, tapi menurut agamanya haram. Caranya pergi dibelinya ke tempat orang jual daging babi, dibilangnya ini daging kambing. Daging kambing berapa sekilo? Sekilo umpamanya 40.000. Ayah, ambillah 2 kilo. Tapi ini bukan daging kambing, Tuan. Ini daging babi. Ya nggak apa-apa lah, anggap aja daging kambing. Buatnya pulang, masaknya, tanyalah anaknya, istrinya, apa nih? Daging kambing gitu. Jadi cara dia menipu Tuhan. Disebutnya hanya merubah nama daging babi, disebutnya daging kambing. Kalau ini tadi cara dia menipu Tuhan, seluruh babi itu haram. Caranya nipu ditambahnya yang kata hutan. Begitu juga babi hutan. Padahal awalnya itu pig, pork itu daging babi, pig babi. Begitu juga daging babi. Tak disebutkan mau babi hutan, mau babi kota, mau babi terbang, maupun babi berenang. Yang namanya babi putih, hitam, kuning, hijau, pink, merah, nila, ungu, mejinku, hibiniu, haram semua. Tapi begitulah caranya orang-orang Barat menyelundupkan, mempermain-mainkan, memperolok-olokkan agama. Nah, 2 ayat itu wajib dihafal ya. Satu ayat lain tentang akidah. Buka lagi, tambah. Yang ketiga, kitab Markus. Kitab Markus pasal 12 ayat 29. Kitab Markus. Kalau dalam Al-Quran sudah tahu kan ayatnya? Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Tapi harus hati-hati juga. Sudah ada ustaz sekarang meminta tas kulit babi. Udah. Ustaz, itu ada orang jual tas kulit babi, dompet kulit babi, sepatu kulit babi. Nak amua kalian. Bawa kemari biar dia pakai. Ada ustaz kok. Nah, kenapa ustaz ada yang mau memakai jaket kulit babi? Karena ayat ini tadi, yang diharamkan kepadamu hanya lahmul khinzir. Yang diharamkan kepadamu cuma daging babi. Kulit babi enggak katanya. Kulitnya enggak. Kalau kulit itu kan jilid, enggak ada kata-kata hurimat alaikumul jildul khinzir, enggak ada. Yang ada lahmul khinzir. Tidak ada juga diharamkan tulang babi. Ada enggak? Enggak ada. Darah babi haram, enggak ada juga. Nah, yang diharamkan cuma dagingnya saja. Masya Allah. Ini kalau ada ustadz seperti itu, kalian akan ketemu nanti itu. Itu namanya ustadz yang tak mengerti tentang qiyas. Karena dasar hukum Islam itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi haramnya kulit babi itu berdasarkan qiyas. Kenapa? Karena kulit babi tadi tak bisa dipisahkan dengan daging babi, kiasannya adalah hukumnya sama dengan daging babi. Kias apa namanya itu? Pernah dicatat kemarin? Kias apa namanya? Ada namanya kias aulawi, artinya lebih-lebih lagi. Ada namanya kias apa namanya? Dijadikan PR lah untuk kalian, bermacam-macam kias. Ya.
ada 9 macam kias. Jadi kalau diikutkan ayat Al-Quran, dikatakan fala taqul lahuma uffin. Ayat Quran tuh, jangan mengatakan cis kepada orang tua. Kalau gitu memukul orang tua boleh? Tidak ada ayat mengatakan darbal walad, memukul orang tua haram, nggak ada. Cuma mengatakan cis. Itu pakai kias aulawi namanya. Sedangkan mengatakan cis saja kepada orang tua sudah haram hukumnya. Lebih-lebih lagi kalau memukulnya. Itu namanya kias aulawi. Aula itu artinya lebih-lebih lagi. Kalau kias yang utama tadi adalah kias asyawi, sama ya. Sama, setara. Jadi antara kulit babi, tulang babi, daging babi, susu babi, keringat babi itu setara. Jadi dikiaskanlah. Dengan dikiaskan itu, maka daging babi menjadi haram. Tapi ingat, kalian bisa terkejut, kok ada ustadz menghalalkan kulit babi? Enggak pernahkah ustadz ini belajar kias? Itu bahaya sekali. Kalau pergi besok kalian ke Kampar, waktu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, orang tuh nggak ada, jarang sekali yang korban kambing, domba. Rata-rata tuh kerbau. Itu haram. Kita bilang sama mereka, haram itu. Kenapa? Nggak ada contohnya dari Nabi. Karena tidak ada kerbau. Nabi tak pernah tak pernah melakukan korban itu kerbau, nggak ada. Tapi rata-rata orang sana dikasih daging sapi nggak mau dia. Anyir katanya terlalu banyak lemaknya. Tapi kalau kerbau mau dia. Rata-rata orang di sana, Kampar, termasuk Pasir Pengarayan, itu termasuk Taluk Kuantan, itu daging kerbau itu, kerbau yang dijadikan korban. Apakah haram itu? Nggak ada contoh dari Nabi? Enggak. Kenapa? Itu dikiaskan. Kerbau tadi dikiaskan dengan onta. Kalau onta itu 1 ekor onta 7 orang bisa korban. Begitu juga 1 ekor kerbau bisa untuk 7 orang, dikiaskan. Kalau tidak ada kias, tak bisa lah orang Kampar berkorban. Karena kerbau aja yang mau di sana. Itu perlunya kias. Jadi cari nanti di situ internet ya. 9 macam kias. Antaranya ada kias asawi, kias aulawi. Kita tidak banyak cari lagi ya. Ada kias mantiki, ada kias burhani. Kias burhani ini dikiaskan berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Setelah diteliti menurut sains teknologi, umpamanya tentang keturunan orang, DNA-nya diteliti. Itu burhani itu namanya. Secara sains menunjukkan dia memang anak kamu katanya. Apa? Ini DNA-nya sama dengan DNA kamu. Anak kamu ini, kamu nggak bisa ngelak. Itu namanya kias burhani. Burhan itu ada alasannya secara sains. Burhan itu alasan sains. Sehingga dalam Al-Quran ada dikatakan hatu burhanakum, datangkanlah alasan-alasanmu secara akal yang logis dan secara sains. Bisa dipahami?